أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, kita masuk pada bab man mata ala tauhid dakhalal jannah. Siapa yang mati, mata yamutu, itu mati, maka mati itu berasal dari bahasa Arab ya. Mati itu kata serapan dari bahasa Arab. Man mata ala tauhid dakhalal jannah. Siapa yang wafat, meninggal di atas tauhid, maka dia pasti masuk surga. Ini keutamaan seorang muslim yang mempertahankan tauhidnya sampai dia wafat, pasti masuk surga. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu takwa yang selalu menyertai seseorang, baik dia berada di tengah-tengah manusia atau dalam kesendirian. Jadi takwanya itu tidak hanya sekedar di depan orang, tidak hanya sekedar pas duduk di pengajian, tidak hanya terlihat ketika ada orang lain, tapi takwa yang sesungguhnya itu ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita, kita masih tetap bertakwa kepada Allah. Ukuran ketakwaan yang sesungguhnya, puncak dari ketakwaan itu di saat kita sendiri, tidak ada siapapun yang melihat kita dan ada godaan untuk bermaksiat. Itu kita bisa mengukur takwa kita. Kalau kita mampu menghindarkan diri kita, menghindari maksiat di saat sendirian, maka itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Itu masing-masing bisa mengukur dirinya. Kalau sekarang kita bertakwa itu ya wajar, suasana takwa. Kanan kirinya insya Allah orang-orang yang bertakwa. Tapi di saat tidak ada seorang pun yang melihat kita, bahkan berada di tempat-tempat yang kanan kirinya bukan orang yang bertakwa, kita komitmen dengan ketakwaan, itulah muttaqin. Sehingga kalau anak pondok ketika di pondok baik, itu jangan bangga. Anak pondok ketika masih di pondok jadi anak baik soleh, ya itu bagus ya, daripada di pondok wis nakal, bahaya. Di pondok soleh itu belum ukuran itu. Kenapa? Karena lingkungannya Masya Allah ya. Aturan mainnya dia tidak memberi kesempatan untuk berbuat maksiat. Namun ketika keluar dari pondok, sekolah di sekolah umum, kuliah di tempat-tempat umum,
dia komitmen dengan Islam, dengan ajaran Nabi, itulah pemuda yang istimewa itu. Kita pun demikian. Itu haqqa tuqatih. Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah menyampaikan makna dari haqqa tuqatih ini, bahwa orang yang bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya adalah takwa yang menyebabkan seseorang selalu ingat Allah dan tidak melupakan Allah, taat dan tidak maksiat, serta syukur dan tidak kufur. Itu orang yang haqqa tuqatih. Kemudian Allah memerintahkan kita agar tidak wafat kecuali dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Maka ini perintah Allah sekaligus peringatan agar kita menjaga keislaman kita, mempertahankan keislaman kita, dan tidak ada Islam tanpa tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Tonggaknya Islam ya tauhid, la ilaha illallah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka doa yang patut kita baca sehari-hari itu minta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Itu jangan lupa berdoa dengan doa tersebut. Dan jangan ada yang merasa aman dari su'ul khatimah. Tidak ada yang bisa menjamin sesaleh apapun kita. Coba bayangkan orang sekelas Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari menyembah berhala. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, yang gelarnya adalah Hanif, yang lurus, tauhidnya itu lurus, tapi masih ada kekhawatiran khawatir. Maka beliau berdoa, wajnubni wa baniya, hindarkan aku ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim takut, khawatir terjerumus dalam kesyirikan, Nabi Ibrahim khawatir anak cucunya terjerumus dalam kesyirikan, apalagi kita seharusnya lebih khawatir. Maka doa-doa itu terus kita lantunkan, kita minta kepada Allah, karena doa itu silah, senjata, silahul mukmin, senjata orang beriman. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbarani aw qala basyarani, datang kepadaku utusan dari Tuhanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarani, utusan itu menyampaikan kepadaku, atau basyarani, menyampaikan kabar gembira kepadaku, annahu man mata min ummati, siapa yang mati, wafat, meninggal dunia dari kalangan umatku, la yusyriku billahi syai'an, dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit pun dia tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, dakhalal jannah, maka dia masuk syurga. Qultu, kata Abu Dzar, apakah dia masuk syurga ya Allah? Wa in zana wa in sariq, apakah dia masuk syurga ya Allah, ya Rasulullah, walaupun dia membawa dosa zina dan mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraq, walaupun dia telah berzina, walaupun dia telah mencuri, dia tetap masuk syurga.
Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka seorang muslim yang membawa dosa-dosa besar ketika dia wafat, namun dia tidak membawa dosa syirik kepada Allah, maka dia pasti masuk syurga. Namun jangan salah faham, pasti masuk syurga itu bukan langsung masuk ke syurga. Kalau langsung masuk ke surga, ramai orang yang maling dan berzina. Ya. Maksud hadis ini, orang muslim yang maksiat, dia zina, dia mencuri, dan dia belum bertaubat kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik dia, sekalipun dia diazab oleh Allah, ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam syurga, dan syurga menjadi tempat yang kekal buat dia. Tapi disiksa terlebih dahulu. Itu maknanya. Berbeda dengan orang yang wafat dengan membawa dosa syirik kepada Allah, sekalipun dia tidak berzina, tidak minum khamr, tapi syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, neraka langsung. Nanti kita baca hadisnya, bukan saya yang menentukan. Informasi dari Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan orang yang mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Mempertahankannya bukan hanya mempertahankan bacaannya, tapi konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu betul-betul dijalankan dan tidak dirusak dengan perbuatan-perbuatan syiriknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Mu'ad, ya, Nabi berjalan dengan Mu'ad, Nabi SAW menggonceng Mu'ad wa Mu'ad radifuhu ala rahil. Kemudian Nabi memanggil ya Mu'ad bin Jabal, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Wahai Mu'ad bin Jabal. Mu'ad merespon dengan menjawab labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Rasulullah, wa sa'daik, dan dengan senang hati saya membantumu ya Rasulullah. Apa keperluanmu? Itu makna dari kalimat labbaik wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, Nabi kemudian memanggil lagi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Mu'ad menjawab labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik ini yang sekarang menjadi bahasa kita lebik, yaitu dari kata-kata labbaik, dan seharusnya lebih afdolnya kembali ke bahasa yang benar, ya, itu yang afdolnya. Labbaik, labbaik ya ummi, labbaik ya abi, ya. Karena kalau kita sudah rubah, nanti zaman-zaman lagi bisa berubah lagi, lebik jadi lebik. Akhirat itu tutup bahasa Arab, bisa berubah jadi bahasa yang lain, ya. Jadi pertahankan bahasa yang benar ketika berbicara, apalagi ini istilah-istilah yang memang digunakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun tidak bisa belajar atau berbicara dengan bahasa Arab sehari-hari, minimal lah yang mudah kita ucapkan, ya kita ucapkan dengan bahasa Arab. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. 3 kali Nabi memanggil Mu'ad. Mu'ad merespon dan Nabi tidak memberi informasi apa-apa, hanya memanggil. Kemudian baru setelah 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'ad, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah
sidqan min qalbihi, dia mengucapkan syahadat itu jujur dari hatinya, berangkat dari kejujuran, keikhlasan, ketulusan dari dalam dirinya, maka Allah akan haramkan orang ini dari api neraka. Qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Ya Rasulullah, apakah saya boleh menyampaikan informasi ini kepada orang lain agar mereka bergembira? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan yattakilu. Kalau kamu sampaikan ya Mu'ad, akhirnya mereka tidak beramal. Akhirnya mereka tidak beramal. Wa akhbara biha Mu'ad inda mautihi ta'assuman. Namun di akhir hayatnya Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis ini, kenapa? Takut dosa dari menyembunyikan ilmu. Namun pada saat itu Mu'ad tidak langsung menyampaikan karena diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir umatnya salah memahami dan menyebabkan umatnya akhirnya tidak beramal. Mereka bersandar hanya pada ucapan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kata para ulama, hadis ini kalau difahami secara benar, orang tidak akan salah. Ya, kalau difahami secara benar pasti tidak salah. Maksudnya apa? Dia tidak akan menjadi orang yang meninggalkan amal-amal saleh. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan haram neraka bagi orang yang mengucapkan sidqan, kejujuran. Orang kalau jujur, maka hati, lisan dan tindakan pasti sama. Sehingga sidqan itu pasti membawa sikap tauhid, taat, patuh kepada Allah. Kalau itu jujur dia. Makanya kata-kata jujur ini penting. Nah, namun tidak semuanya orang memahami. Dikhawatirkan orang hanya mendengar jujur itu pokoknya diucapkan, akhirnya dia yattakil, dia tidak beramal, bersandar pada ucapannya saja. Padahal hadis ini maknanya lebih dalam dari itu. Sekali lagi, kejujuran itu akan membawa konsekuensi pada apa? Pada kesamaan antara ucapan, keyakinan dan sikap. Kalau sikap kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan, jujur apa enggak itu? Enggak jujur. La ilaha illallah tapi menyembah kepada selain Allah. La ilaha illallah tapi menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Enggak jujur dia berarti. Maka kata-kata sidqan di hadis ini pula, kita boleh menunda menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu jika dikhawatirkan ilmu ini tidak bisa difahami oleh orang yang bersangkutan. Boleh menunda, bukan menyembunyikan. Berbeda. Menyembunyikan itu berarti tidak diungkap sama sekali, bahkan dianggap seolah-olah tidak ada. Berbeda dengan menunda. Dan ini sejalan dengan prinsip pendidikan di dalam Islam, bahwa ilmu itu disampaikan kepada orang yang bisa menerima apa yang akan disampaikan. Dan ilmu disampaikan bitadrij, dengan tadarruj, bertahap. Orang baru ngaji jangan diajari hal-hal yang bulat dalam masalah akidah umpamanya, sing detail-detail yang menjadi perdebatan ulama-ulama dulu. Ya, ngaji kitab yang bulat seperti ini, akhirnya entek kitabnya sudah dibahas, tidak paham apa-apa. Oh, apa maksud ini? Ya. Maka boleh seseorang bukan menyembunyikan tapi menunda menyampaikan demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Dulu di kalangan salaf itu mereka tidak mengumbar hadis-hadis
yang terkait dengan ketaatan mutlak kepada pemerintah, bukan mutlak, ketaatan kepada pemerintah. Ketika pemerintah itu berbuat zalim, mereka takut mengumbar. Takutnya kenapa? Hadis itu dijadikan alat buat mereka untuk semakin menekan rakyatnya. Dikhawatirkan justru dijadikan alat untuk menekan rakyatnya. Jadi menyampaikan sesuatu, hatta menyampaikan syariat, itu juga harus melihat kondisinya. Ya. Kondisi masyarakat awam. Lalu khutbah Jumat bicara tentang aliran-aliran di dalam Islam, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ya. Keabotan, keberatan, Pak. Karena yang duduk ini tidak semuanya penuntut ilmu. Iki apa Mu'tazilah iki? Apa meneh iki? Dan itu terjadi, pernah diungkapkan oleh salah seorang dai. Keheranannya dia, ada seorang khatib di Timur Tengah tapi bicara tentang aliran-aliran seperti itu, Mu'tazilah, Jabariyah. Ya, kecuali di ruang-ruang kelas, siswanya jelas ini memang pelajarannya pelajaran akidah dan orang-orangnya sudah jelas. Khawatir apa? Kata sahabat Rasulullah SAW, ya, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, hadithun nas, atau Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Berbicaralah dengan orang sesuai dengan bahasa yang mereka fahami. Sampaikan apa-apa yang bisa mereka tangkap, yang bisa mereka fahami. Aturidun, kalau kamu tidak memperhatikan pemahaman manusia, apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Orang kalau salah nangkep, Pak, bukannya malah beriman, justru mendustakan dia. Ini kembali kepada hadis ini, maka kata para ulama diperbolehkan kita menunda menyampaikan ilmu demi kemaslahatan. Ya, memang ini belum layak untuk disampaikan, khawatir orang bisa salah faham. Kemudian hadis yang sama di hadis yang ke-16, ya. Ini bagi yang belum tahu, kita ini ngaji kitab Ma'alimus Sunnatin Nabawiyah. Ma'alimus Sunnatin Nabawiyah yang bukan ditulis, dikumpulkan, ya, oleh Syekh Saleh Ahmad Asyami. Jadi kumpulan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang pembahasannya mulai dari bab akidah, nanti ibadah, akhlak dan seterusnya. Beliau kumpulkan dari 14 kitab hadis. Subhanallah, ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan, ya, dan menerima amal salehnya. 14 kitab hadis, Pak. Ya, kitab satu hadis saya kira belum khatam. Ya. Jangan kitab yang besar, Arba'in Nawawi 40 hadis, ya, yang tulis Imam Nawawi, insyaallah belum khatam. Jadi itu pembahasan kita bagi yang belum tahu. Kemudian hadis yang ke-16 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, ini hampir sama, cuma di sini ada tambahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, hal tadri ma haqqullah ala ibadih. Ya, ada dialog di sini. Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu haknya Allah atas hambanya? Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, ya. Haqqullah ala ibadi an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas hambanya adalah diibadahi, ditaati, dipatuhi dan tidak disekutukan dengan apapun, dengan siapapun. Itu haknya Allah. Beribadalah hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Thumma sara sa'atan, kemudian Nabi berjalan sesaat. Thumma qal, kemudian beliau memanggil Mu'adz, ya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Kamu tahu gak haknya hamba atas Allah jika mereka beribadah hanya kepada Allah?
Kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, haqqul ibadi ala Allah alla yu'adzibahum. Kalau mereka betul-betul beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, Allah tidak akan mengadab mereka. Ini pentingnya sekali lagi menjaga amal-amal ibadah kita dari perbuatan syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Namun yang paling berbahaya, ya semua syirik berbahaya, tapi yang paling berbahaya adalah syirik besar, karena itu bisa mengeluarkan orang dari Islam dan memastikan orang ke dalam api neraka. Syirik besar itu bukan memalingkan niat, tapi sudah ibadahnya dipalingkan kepada selain Allah. Ibadah yang seharusnya untuk Allah, dia persembahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis Nabi dengan Mu'ad ini juga memberikan pelajaran tentang metode pendidikan. Ya, salah satunya apa? Tanya jawab. Antum ingin menyampaikan pesan kepada putra-putri antum, salah satunya dengan cara seperti ini. Ya waladi, anakku, kamu tahu enggak? Membuka dengan pertanyaan. Itu manfaatnya ke apa? Manfaatnya besar. Ya, seseorang yang dibuka dengan pertanyaan, otomatis dia akan memperhatikan. Jadi perhatiannya itu akan muncul. Dan orang kalau sudah perhatiannya muncul, kesiapan dirinya sudah ada, maka lebih mudah dia menerima ilmu. Berbeda dengan kita menyampaikan ilmu kepada orang yang masih blank, masih pikirannya masih kemana-mana. Maka salah satu fungsi pertanyaan itu memfokuskan pikirannya untuk menjawab apa yang kita tanyakan. Itu salah satu kiat seseorang, atau salah satu cara seseorang itu bisa menyerap ilmu dengan baik ketika fokusnya sudah terkumpul dalam satu hal itu. Maka dibuka dengan tanya jawab, ditanya dulu. Apalagi kalau pertanyaannya menarik. Ya. Jadi jangan selalu dengan ceramah atau satu arah. Kita pulang langsung ceramah bla 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 bla. Itu biasanya masuk kanan dikeluarkan lagi, ya. Bukan masuk kanan keluar kiri lah. Masuk kanan keluarkan lagi dari kanan itu. Apalagi sudah ngelihat apinya, ya. Ngomongnya banyak tapi amalnya golil umpamanya, ya. Jadi itu bisa kita juga dengan metode cerita, ya. Metode cerita, kita ingin menanamkan tentang pentingnya sholat, atau kita ingin menanamkan tentang dosanya orang meninggalkan sholat, diceritakan, tapi ceritanya jangan fiktif, ya. Didudukkan lalu cerita. Itu banyak metode sebetulnya, ya. Tanya jawab, cerita. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, termasuk tadi Nabi juga sebelum membuka pertanyaan, Nabi juga melakukan satu hal yang menimbulkan yang menarik perhatian Mu'ad, juga menimbulkan semacam apa? Ya Allah, penasaran, ya. Jadi membuat Mu'ad penasaran, dipanggilkan, ya Mu'ad. Kemudian diam Nabi. Labbaik ya Rasulullah wasallam. Jalan. Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wasallam. Pasti penasaran. Kenapa ini? Ada apa ini? Nah, ini metode, Pak. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sudah punya metode dalam menyampaikan ilmu. Ya. Coba terkadang kita kalah langkah dari orang-orang di luar Islam. Akhirnya teori-teori pendidikan itu diambil ditulis seolah-olah produk Barat. Sebetulnya kalau kita gali, teori yang sudah ditulis itu banyak sudah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon maaf sekali lagi, kita kelemahannya
semangat meneliti, kemudian menformulasi hadis-hadis itu menjadi sebuah kaedah, itu tidak seperti mereka. Berbeda dulu ulama-ulama Islam. Naam, mereka memformulasi sebuah kaedah. Ada usul fiqh, usul itu luar biasa. Tapi setelah generasi itu kemudian melemah semangatnya. Jangankan meneliti, membaca saja sudah lemah. Ya, sehingga kita lihat bagaimana terpuruknya kita. Sekarang semua diakui, bukan diakui, memang dari sana. Kenapa? Karena kita tidak padahal Nabi itu kaya dengan metode, kaya dengan prinsip-prinsip pendidikan yang kalau kita gali. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun, faqala ya Rasulullah mal mujibatan." Kata Nabi, ada seorang datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa dua perbuatan yang memastikan orang ke surga dan ke neraka?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang mati tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dia masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang mati dalam kondisi dia membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Kemudian dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man laqiya Allah." Ya, ini hampir sama. Siapa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'an, yang kemudian dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lam tadurrahu ma'ahu khati'ah. Maka dosanya itu tidak akan membahayakan, artinya tidak membuat dia kekal di dalam api neraka. Wa man mata wa huwa yusyriku bih. Perhatikan. Barang siapa yang mati dan dia membawa dosa syirik, lam yanfa'hu ma'ahu hasanah. Satu kebaikan pun tidak akan bermanfaat buat dia. Makanya kenapa Luqman memberikan nasihat kepada putranya? Nasihat yang pertama apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Orang bermati dalam kondisi syirik tidak bermanfaat kebaikannya. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Man laqiya Allah," barang siapa berjumpa dengan Allah, la yusyriku bihi syai'an, dengan tidak membawa dosa syirik. Ya. Berjumpa dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Yusallil khams, melaksanakan salat 5 waktu. Ini syarah atau penjelasan tambahan dari hadis-hadis yang tadi, yang hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di hadis ini diberi penjelasan orang yang jujur syahadatnya pasti salat, Pak, 5 waktu. Siapa yang bertemu dengan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, dengan apapun, yusallil khams, salat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Mu'adz berkata, afala ubashiruhum ya Rasulullah, apakah boleh saya beri kabar gembira ini kepada orang lain? Kata Nabi, da'hum ya'malu, biarkan mereka semangat beramal, biarkan mereka beramal. Jangan sampai nanti difahami prinsipnya 3, syahadat dan tidak syirik, sholat, puasa, selesai, Islamnya sudah selesai. Jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Ya, maka seolah-olah Nabi mengatakan tunggulah, jangan disampaikan dulu sampai ada perintah-perintah yang lain. Semakin banyak perintah atau semakin terajarkan ajaran Islam ini, maka orang akan semakin memahami. Oh, ini maksudnya bukan hanya ini, karena Islam itu luas. Perintah Islam itu banyak, rukun Islam itu ada 5. Ya. Kemudian ini kelanjutan yang tadi. Bab man mata 'alal kufri dakhala an-nar, barang siapa yang mati dalam kekafiran maka dia pasti akan masuk neraka. Ini satu keyakinan yang diyakini oleh seluruh umat Islam. Bahkan orang-orang awam pun tahu masalah ini. Dan keyakinan ini salah satu keyakinan yang ingin dirusak oleh orang-orang yang menamakan dirinya dengan Islam liberal.
keyakinan bahwa orang yang mati dalam keadaan kufur dan kufur itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kita sudah baca hadisnya, masuk neraka, mereka tidak terima. Semua itu bisa masuk surga, yang penting baik ya. Yang penting tidak jahat sama orang, tidak mengganggu orang ya, masuk surga. Ini orang tidak tahu diri. Dari mana dia dapat wahyu, dari mana itu? Hanya menggunakan akalnya dan sudah rusak keyakinannya. Islam tegas, man mata 'alal kufri dakhala an-nar wa man mata 'alat tauhid dakhala al-jannah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah, dosa syirik, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Apa makna dari ayat ini? Makna dari ayat ini, Allah tidak akan memberikan pengampunan di akhirat orang yang mati dalam keadaan syirik dan belum bertaubat. Karena seorang musyrik, orang yang syirik tidak akan mungkin dapat ampunan dan tidak akan mungkin dapat syafaat. Syaratnya syafaat adalah tauhid. Orang itu mati dalam kondisi tauhid, itu syarat orang mendapatkan syafaat. Namun kalau orang berbuat syirik dan dia bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal, maka taubatnya seperti yang pelajaran yang sudah kita pelajari, taubatnya menghapus dosa-dosanya yang lalu. Jadi jangan salah faham. Ada kesalahan dalam memahami ayat ini, di mana ada sebagian kita mengatakan semua dosa diampuni selain syirik. Jadi kalau orang musyrik taubat tidak diampuni. Keliru. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Terkumpul di dalam diri seseorang seluruh dosa min A sampai Z, lalu dia bertaubat kepada Allah. Allah menyatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahkan Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Untuk siapa ayat ini? Di awal ayat untuk siapa? Alladzina asrafu ala anfusihim. Orang-orang yang berlebihan melakukan perbuatan dosa. Israf. Tidak ada batas sudah dia melakukan dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hadza rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini surat An-Nisa 48 bagi orang yang mati dengan membawa dosa syirik, Allah tidak akan memberi ampunan sama sekali. Tidak mungkin dia dapat syafaat. Namun yang mati tidak membawa dosa syirik, Allah akan memberi ampunan. Tapi tidak semuanya. Limai yasha, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka jangan nekat. Yang penting aku tidak syirik lalu berbuat maksiat nanti dapat ampunan. Lah, ayatnya hati-hati loh. Lima yasha, bisa jadi ente bukan orang yang dikehendaki oleh Allah. Terlalu karena ente bonek, nekat ente meremehkan dosa. Nah, jadi yang mendapatkan ampunan lima yasha. Kemudian Al-Baqarah 24, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Takutlah terhadap api neraka yang waquduha, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, yang telah dipersiapkan untuk tempatnya orang-orang kafir. Maka di dalam ayat ini ada informasi buat kita bahwa neraka dan surga itu sudah ada ya, tinggal tunggu penghuninya. Ya, mudah-mudahan kita min ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini kasus yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang mati dalam keadaan musyrik, Pak, sebaik apapun tidak akan bermanfaat. Ini kasusnya, Pak. Aisyah radhiyallahu anha
Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Jud'an. Abdullah bin Jud'an. Orang ini sosialnya istimewa. Kalau diberi penilaian itu bukan baik sekali tapi sudah istimewa. Sosialnya. Kana fil jahiliyah yasilur rahim. Ini orang yang selalu menjaga hubungan kekerabatan. Dia pantang memutuskan hubungan kekerabatan. Wa yut'imul miskin, orang yang selalu memberi makan orang-orang miskin. Di dalam riwayat yang lain, yukrid dhaif, memuliakan tamu. Bahkan kalau makan cari orang-orang miskin, Pak. Jadi bukan menunggu orang datang, dia cari mana orang-orang membutuhkan. Jadi sosialnya luar biasa, ringan tangan dalam pengertian yang positif. Kata Aisyah, fahadzaka nafi'uh. Ya Rasulullah, apakah semua kebaikannya itu bermanfaat nanti di hari kiamat? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yanfa'uhu. Tidak bermanfaat, wahai Aisyah. Innahu lam yakul yawma, karena tidak pernah dia mengucapkan satu hari pun dia pada suatu hari dia mengucapkan rabbighfirli khati'ati yaumiddin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari pembalasan. Hadis riwayat Muslim. Allahu akbar. Ikhwani fillah, coba renungkan ya dari hadis ini betapa besarnya nikmat kalimat tauhid, betapa besarnya nikmat dua kalimat syahadat. Kita tidak perlu ngoyo nyari, lahir sudah disyahadatin, diadzanin, sudah ngomong syahadat. Coba bayangkan kalau sekarang saat ini kita tidak mendapatkan hidayah ini, Pak. Antum diberi kekayaan tapi belum pernah mengucapkan syahadat. Berapa lama dia bahagia? Oleh karena itu, setiap kali kita melihat kenikmatan, ingatlah kenikmatan dua kalimat syahadat. Ini wallahi a'dhamun ni'am, kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang masih mengatakan saya tidak diberi apa-apa, saya tidak punya apa-apa, itu karena jahilnya dia terhadap nikmat. Mau dicabut nikmat syahadat ente kemudian dikasih dunia. Antum bayangkan sekarang orang-orang terkaya yang sekarang sudah mati. Hidup enak seperti di dunia? Lah, kalau mereka kufur kepada Allah, nyesel, Pak. Jadi nikmat azimah, nikmat yang sudah tidak bisa kita nilai, tidak bisa kita ucapkan kecuali hanya terus bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada Allah. Lahir kita di keluarga muslim, dan lebih berterima kasih ya ikhwan, antum sekarang duduk untuk mendengarkan ilmu. Wallahi itu nikmat yang luar biasa. Wallahi nikmat yang luar biasa ya akhi. Ini satu kemuliaan. Siapa yang mendorong kita duduk di sini? Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat itu. Jadi keluar dari masjid habis sholat jangan geremeng, Mbak. Geremeng apa? Mengeluh. Ya Allah, miskin hadza. Hati-hati loh, Pak. Akhirnya betul Allah kasih kekayaan tapi imannya dicabut. Seperti haula fil kharij. Tak sholat wala syai', wala peduli dengan masjid, wala peduli dengan ilmu. Apa yang mereka dapatkan? Berapa lama mereka merasakan kebebasan itu? Jadi Allahu Akbar, ini satu kenikmatan yang tinggal kita mensyukurinya ya. Syukur itu dengan terus bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah, terus menjaga ibadah kita, ketaatan kita, dan berdoa agar keislaman kita tetap
bertahan di dalam diri kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.